Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, mari kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan dan pengertian yang baik. Amin. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi bulan Ramadan datang. Bulan Ramadan ini sering juga disebut dengan bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah SAW juga mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan amalan yang lain. Semuanya dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang sudah tadi kita singgung di awal adalah merupakan salah satu amalan yang ada di bulan Ramadan. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja membahas ya, apa itu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau secara berjamaah, dilakukan setelah sholat isya ya, sampai waktu fajar tiba. Bilangan rakaat sholat boleh dilakukan 8 rakaat maupun boleh dilakukan 20 rakaat. Dalam bahasa Arab sendiri, tarawih adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi Muhammad SAW mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakannya dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi total ada 23 rakaat. Sholat tarawih ini memang sungguh menyenangkan dan indah sekali, karena ketika datang bulan Ramadan, seluruh keluarga akan berduyun-duyun ke masjid dan sholat berjamaah bersama. Meskipun pada dasarnya sholat tarawih itu bisa dilaksanakan dengan sendiri, namun alangkah baiknya ketika dilakukan dengan berjamaah karena pahalanya akan berlipat 27 derajat. Itu pula yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak menyia-nyiakan malam-malam bulan Ramadan untuk mengisinya dengan qiyamul lail seperti sholat tarawih ini. Lalu apa saja keutamaan sholat tarawih ini? Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan perintahnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua karena kita melaksanakan perintahnya itu. Kemudian yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh, karena sholat tarawih itu termasuk dalam rangkaian qiyamul lail. Kemudian dapat mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin karena kita selalu berkumpul bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tadarus Al-Quran. Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa
yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, di musola, atau di masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Namun di sekolah biasanya dilakukan di pagi hari atau di siang hari setelah kegiatan sholat duha atau kegiatan sholat duhur berjamaah. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari seluruh isi dan kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril juga selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki bila ada kesalahan. Kemudian bagaimana tata cara membaca Al-Quran atau tadarus ini dengan baik? Pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Jangan sampai terkena najis ya. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz dan basmalah bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah di tempat yang bersih tanpa ada najis. Keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Kelima, dianjurkan menghadap ke kiblat. Keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 7, membaca dengan suara sedang, tidak terlalu keras. Dan yang terakhir, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda dengan teman-teman yang lain. Ayo, siapa yang ketika tadarus sering bersenda gurau atau bercanda kepada yang lain? Jangan sampai diteruskan ya. Kemudian apa manfaat dari tadarus Al-Quran ini? Yang pertama, untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim tentunya. Kedua, untuk memperlancar membaca Al-Quran. Ketiga, terlatih membaca dan menyintai Al-Quran. Keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, dapat memperoleh ilmu tentang Al-Quran dan seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Yang keenam, untuk memperoleh kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyediakan dan menyempurnakan Al-Quran untuk umat Islam. Setelah mengetahui manfaat dari tadarus Al-Quran, tentu kita akan menyadari betapa pentingnya Al-Quran. Maka dari itu, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan momen atau saat ini sebaik mungkin untuk melaksanakan tadarus bersama di masjid setelah sholat tarawih. Jika memang tidak bisa tadarus di masjid, tentu kita bisa tadarus di rumah bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai kita kehilangan momen ini, karena selain kita mendapat pahala yang berlipat ganda, kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu sendiri. Nah, mengapa Al-Quran begitu penting ketika pada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ternyata adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Kita simak dan dengarkan bersama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan untuk pembeda di antara yang benar dan yang batil. Baik, kita sekarang sudah ada di penghujung pembelajaran. Untuk rangkuman pada materi kali ini, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Ketiga, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat,
tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. Kelima, tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan keenam, tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.